hari ini kita mau ngobrol santai nih dengan Babang Yodi. Halo guys. Halo Yodi. Halo Gimana, bro. Yod? Aduh, satu kehormatan bisa diinterview. Aduh, gue yang kehormatan nih bisa datengin YouTuber 1M guys. Mana ada sih, enggak lah. Jadi gini guys, kita hari ini ngundang Yodi kemari ngobrol santai dengan Ozora Dekal. Jadi ini kita mau ngebahas, ngulas perjalanan karir Yodi Fit Oke. dari mulai nol sampai seperti sekarang. Oke. Yot, jadi gini Yot, hari ini kita Ya. mau Q&A nih ke netizen. Q&A-nya tentang perjalanan karir lu sebelum jadi YouTuber, sebelum main TikTok, Oke. sampai setelah sekarang udah dapet 1M subscriber. Nah, jadi gini, siapa sih Yodi sebelum main TikTok dan YouTube? Mungkin Siapa? banyak yang penasaran gitu kan. Siapa gua? Gua sampai sekarang juga emang belum bukan siapa-siapa ya guys ya. Cuman ya emang mungkin diberkati ya. Jadi cepet ya 1M-nya ya. Cepet 1M-nya, mantap. Tapi sebelum gua berkarir full time jadi content creator, gua itu kerja di kantoran. Oh, lu kerja di Ya, kantoran gua guys. kerja di Tuh, kantoran. ini eksklusif di Ozora Dekal loh. Iya. Yodi belum pernah diwawancara Belum. seperti ini, dikupas seperti ini, cuma gua doang nih Betul. yang berani kupas Yodi gitu kan. Jadi karyawan kantoran, main perusahaan apa tuh? Sebenarnya bukan dibilang karyawan juga bukan ya, karena kebetulan itu kantornya bokap gue punya. Oh, punya bokap lu Ya. juga. Punya bokap gua, tapi memang gua menjalankan maksudnya terlibat di dalam kantor itu memang cukup lama tuh, berapa tahun ya? Belum ada 8-9 tahun kayaknya. 8-9 Ya. tahun. Dan gua menemukan kayaknya titik jenuhnya gitu, kayaknya Oh. ini kayaknya bukan bidang gua gitu. Ini kayaknya Bosan jadi bosan karyawan. guanya gitu, boring gitu, kayaknya boring. Dan akhirnya ya mencoba-coba untuk konten, dan alhamdulillah puji Tuhan diterima di kalangan masyarakat. Ya jadilah seperti sekarang gitu. Jadi Oke. awal mulanya ya gua kerja di kantoran. Awal mulanya kerja di kantoran. Berarti itu background sebelumnya ya. Berarti bokap lu punya perusahaan. Iya, betul. Bokap lu sultan dong berarti. Enggak sih. Enggak juga. Dibilang sultan sih enggak sih, enggak. Oh, kirain lu turunan sultan Enggak, juga. enggak. Kita berjuang juga dari nol. Berjuang dari Berjuang nol. Oke. Jadi gini Yot, di sini sih kita mau ngulas ya. Jadi tentang siapakah Yodi sebenarnya itu gitu loh. Pertama kali ngonten kapan sih? Pertama kali gua ngonten itu di TikTok ya. Awal-awal kita Covid. Awal Covid. Kita Waduh. Covid kan di rumah doang tuh, lockdown ya. Tuh, di rumah saja. Makan tidur. Betul. Ada yang kena Covid juga di rumah. Tidurnya di kamar, di isolasi. Betul. Nah, jadi pada saat kita kena di lockdown, gua iseng-iseng. Kita semua pasti download TikTok. Betul. Pada saat Covid kebanyakan satu dunia mungkin nggak punya kerjaan, download TikTok pasti. Nah, disitulah gue coba-coba download TikTok, nonton TikTok, dan gue coba-coba bikin konten, iseng-iseng begitu. Berarti itu estimasi kurang lebih 3 tahun lalu kayaknya. 3 tahun, 4 tahun yang lalu, Iya, 2019, 2020 ya? Kayaknya, Covid ya. 2020 kan awal-awal ya? Iya, 2020. kayaknya gue nggak Berarti ingat. 2020-an tuh Yodi berarti kurang lebih 3 tahunan guys buat membangun personal brandingnya sampai seperti sekarang. Iya. Gitu kan? Butuh waktu memang. Butuh waktu, butuh perjuangan, bukan yang singkat. Jadi semuanya itu pun butuh proses. Jadi kalau lu yang baru memulai jadi YouTuber ataupun jadi content creator, ngarep besok langsung terkenal, ya jangan mimpi. Bisa sih. Bisa. Kalau lu viral atau membuat hal-hal konyol Betul. gitu. Tapi ya itu Joget-joget cuma di TikTok, sebentar. Benar. Hilang. Iya, di Benar. situ orang juga nggak tahu lu siapa gitu. Berarti itu tadi. Nah, terus apa yang membuat Yodi itu kepikiran buat konten setelah sekian lama? Mungkin kan ada tuh contohnya orang-orang kalau introvert nih ya, yang nggak suka di depan kamera kayak gini, ngomong aja kaku. Nah, apa yang membuat lu bisa konten? Gue awal mulanya juga sama kayak lu, bro. Karena sebelumnya gue pernah ngobrol juga ya sama Bro Nelson nih. Kita tuh kayaknya karakternya mirip-mirip gitu. Nggak berani di depan kamera munculin muka. Iya, betul. Jangankan munculin muka, suara aja kita aja takut keluarin. Iya. Suara keluar aja gue mute dulu. Saking takutnya kita Bener. Bener. Nah, jadi emang awalnya emang harus modal pede. Pede aja. Betul, Ya. pede. Jadi Karena yang modal lebih pede. jelek dari kita banyak. Bener. Ya bukannya artinya emang gue ganteng sih. Ya bener sih. Jadi modal pede guys untuk memulai sesuatu dan jadi konten kreator. Banyak juga orang konten kreator lain di luar sana yang mungkin cara penyampaiannya pun masih kurang, cara ngomongnya pun masih kurang, masih ada keterbatasan. Kalau kita diberikan kesempurnaan ya kenapa kita nggak coba, bener nggak? Sebagai kreator. Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Yodi nih, dari sekian banyak sosmed, kenapa lu pilihnya TikTok? Seperti gue bilang dari awal, karena pada saat lockdown
Kan TikTok pada saat itu ada Facebook, ada Instagram, nggak ada tertarik. Twitter. Gue nggak tahu, nggak tertarik gue main sosial media lain. Karena pada saat lockdown itu yang booming itu TikTok. Oh. Yang meroket itu TikTok, aplikasi itu yang lagi merajai pada saat kita COVID ya. Jadi ya udah kita mulainya dari TikTok Oh gitu. gitu. Berarti boleh baca peluang nih. Kalau gue ngeliat Yodi bisa ngeliat peluang nih. Kayaknya TikTok lagi rame pada saat itu pun. Itu lagi hoki juga kali kayaknya. hoki dan momentumnya pas. Betul sih Ya kan? kayaknya. Jadi semuanya juga pengaruh hoki guys. Kalau kalian mau mulai segala sesuatu, kalau nggak ada hokinya, lu mau gila-gilaan di situ nggak bakalan jadi. Tapi satu hal yang nggak boleh dilupakan. Apaan tuh? Berdoa. Berdoa, betul. Orang di ayat atas. labora. Berdoa dan berusaha Betul. tentunya. Dan next question. Nah, dulu pernah ngonten tentang gym. Kenapa sekarang udah nggak ada? Ya, awal mula gue ngonten di TikTok itu emang semuanya berkaitan dengan fitness ya, dengan gym. Makanya gue tahu nama lu Yodi Fit. Betul. Kenapa awal ada fitnya itu Iya, karena karena ada fitnya. identik dengan anak-anak Fitness, nge-gym, betul, fitness anak gym. gitu. Makanya kenapa nama-nama akun gue ada Yodi Fitnya. Gue nggak hilangkan gitu karena memang basic gue awal konten-kontennya tentang nge-gym, tentang fitness. Tapi kenapa bang makin kesini makin hilang konten gymnya? Ada beberapa faktor sih yang gue pertimbangkan kenapa gue jadi transisi ke dunia otomotif sama komedi gitu, hiburan ya. Karena bertahun-tahun, mungkin setahun lebih kali ya, hampir 2 tahun gue di konten fitness itu gue naiknya lama. Oh lama. Gue naiknya lama, itu mungkin sekitar 80 ribuan, 90 ribuan, mungkin nggak sampai 90 ribuan kali, 80 ribuan. Begitu gue transisi ke konten otomotif, ke konten hiburan komedi gitu, cepet diterima dengan masyarakat. Ternyata memang personal branding gue harus ke sana mungkin gitu, dan akhirnya ya udah gue memutuskan untuk ke konten otomotif. Iya, fokus ke konten seperti itu. Otomotif dan komedi ya. Jadi kan sering lihat konten YouTube, konten shortnya si Yodi itu kan banyak tuh tentang ya lucu-lucuan lah, lebih menghibur ke penonton gitu loh. Oke, terus nextnya, motor apa yang pertama kali Yodi punya? Sekolah sih, Satria. Satria apa tuh? Yang FU atau yang 2 tak? Yang 2 tak. 2 tak ya. Wah, lumba-lumba atau hiu? Hiu. Wah, hiu. Nah, jadi netizen sekarang nih ada yang tahu nggak tuh Satria hiu 2 tak? Itu zaman kapan ketahuan berarti umur Yodi? Kapan pertama kali lu suka sama motor Yod? Gue main motor ini baru sekitar 2-3 tahun kayaknya. 2-3 tahun. 2-3 Tapi tahun. lu seneng motornya tuh dari kapan? Apakah dari kecil? Pas dari baru? sekolah udah seneng gue. Dari sekolah udah seneng, Udah, tapi nggak udah. kayak sekarang. Tapi gue sempat vakum, Vakum. nggak main motor lagi. Baru 2-3 tahun kemarin ini gue mulai main motor lagi sambil gue kontenin sampai sekarang. Semua dikontenin ya sekarang. Jadi tentang ZX25R sama Aerox yang dikontenin gitu kan. Bahkan bininya juga dikontenin kalau gue lihat. Iya, ya udah sekalian. Bener. Nah, kenapa harus motor Aerox dan ZX25R yang lu punya? Kenapa nggak yang lain gitu? Contohnya kayak misalkan lu naik ya NMAX atau PCX lah. Kita nggak bukan menjelekin satu brand ya, tapi ini sebagai komparasi aja. Kenapa Yodi pilihnya Aerox dan kenapa ZX25R? Karena ZX25R itu 4 silinder yang terjangkau menurut gue ya. Terjangkau dari sisi apanya nih? Maksudnya ya dengan harga 90 sampai 100-an kita dapat 4 silinder gitu dengan brand baru gitu ya. Maksudnya dengan motor baru. Sedangkan kalau yang 400 cc atau 500 cc ke atas lebih mahal. Jadi menurut gua 4 silinder dengan harga terjangkau bisa dapat suaranya ya ZX25. Oke. Kalau Aerox kenapa tuh? Sebenarnya Aerox itu pada saat gua beli bukan untuk dikontenin tadinya. Oh, nggak buat dikontenin? Nggak sampai gila kayak sekarang Aerox. Itu sebenarnya motor harian gua dulu kerja. Pada saat gua masih kerja di kantoran. Jadi itu motor buat kerja, gue bolak-balik doang. Motor kerja guys, sampai jadi kayak sekarang mau ikut kontes lu, gila. Ini kalau menang sih mantep banget tuh Yot. Ya untuk ikut kontes ini menang kalah usah belakangan, yang penting kita mulai aja dulu. Tampil dulu aja, tampil dulu. Kira mulai aja dulu kayak toko bayi. Lu minta di sponsor ya? Iya kali. Nah, spill dong budget modif Aerox dan ZX. Yang ZX udah pernah gua spill semua di YouTube. Udah pernah ya? Udah. Wah berarti gua nggak nonton. Part-partnya udah gua sebutin semua. Oke. Udah gua sebutin. Aerox belum pernah, kenapa? Karena menurut gue masih banyak proyek yang masih belum. Betul. Belum sempur semuanya ya. Iya, belum jalan. Iya, belum selesai lah, belum maksudnya belum mau tamat gitu. Jadi nggak bisa gue spill karena masih belum banyak. Mentok. Iya, belum mentok. Jadi ntar dulu gitu, tunggu sampai benar-benar mungkin udah 90%. Baru bisa. Ya oke lah, ya. Makanya belum ketahuan nih untuk ZX berapa. Untuk Aerox maksudnya. Berapa, buat ZX berapa ya, gitu. Kalau ZX udah ketahuan kalau nggak salah dihitungin sama netizen waktu itu ya. 70 apa berapa gitu. Itu modifnya doang tuh, belum motornya. Ya, tapi buat titanium goceng gimana ceritanya itu? Ya itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oh, biar nggak tidur di luar. bener. Buat titanium goceng guys, nitip sama Yodi, beli. Ada, tapi tokonya udah kebakaran. Oke.
Ya udah guys, segitu dulu bincang-bincang kita dengan Yodi. Kita lanjut next part 2 buat ngobrol dengan dia cara optimasi di TikTok dan di YouTube. Thank you.